Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ada satu kalimat, kalau seandainya kalimat ini Anda terus membacanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesehatan kepada badan kita, kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan kepada badan kita, dan juga kecerdasan akal dan pikiran kita. Apa satu kalimat itu? Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, ketika Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan makhluknya, maka yang pertama kali diciptakanlah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Lah arsy sendiri adalah makhluk yang sangat besar, karena itu makhluk dari makhluk yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi SAW mengatakan mas samawatu sab'u wal araduna sab'u wa ma bainahunna wa ma fihinna fil kursi illa kahalaqatin mulqah bi ardi falatin wa innal kursi bima fihi bin nisbati ilal arsy ala katilkal halaqati ala tilkal falati. Tidaklah langit yang 7 itu, begitu juga bumi yang 7 itu, dan di antara keduanya, kita tahu bumi saja kita sudah melihat besarnya bumi ini, apalagi kemudian dengan lapisannya, kemudian langit juga dengan lapisannya. Tapi kalau dibandingkan dengan kursi, tempat berpijaknya kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi SAW, 7 lapis langit, 7 lapis bumi apabila dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti lingkaran gelang yang dilempar ke tanah lapang. Jadi Anda pakai cincin, kemudian pergi ke padang pasir, kemudian lemparlah cincin itu di padang pasir, maka cincin itu ibarat langit buminya, padang pasir itulah kursinya. Kemudian Nabi mengatakan, dan kursi dengan apa yang ada di dalamnya dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu juga. Anda pergi ke padang pasir, kemudian lempar cincin, maka cincin itu kursinya, padang pasir itu arsy-Nya. Bagaimana Allah yang menciptakannya? Tentu akbar, lebih besar dibandingkan itu. Lah makhluk Allah yang namanya arsy, yang sangat besar, dan itu makhluk pertama yang Allah ciptakan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang akan memikulnya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya 8 para malaikat pemikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggambarkan bagaimana bentuk rupa malaikat pemikul arsy itu. Kata Nabi SAW, adzina li an uhadditha an malaki min hamalatil arsy. Allah sudah mengizinkan aku untuk menceritakan kepada kalian seperti apa malaikat pemikul arsy itu. Kata Nabi SAW, rijlahu fil ardi sufla, kakinya menembus sampai lapisan bumi yang paling dasar, wa ala qarnihil arsy, dan di atas tanduknya disitulah arsy diletakkan. Coba Anda bisa bayangkan, kayaknya seperti hayalan. Ini makhluk sebesar ini, setinggi itu, di mana kakinya menembus sampai ke dasar lapisan bumi yang paling dasar, kemudian badannya menjulang ke langit, melintasi langit pertama, kedua sampai ke 7, melintasi kursi sampai ke Sidratil Muntaha, melintasi sorga-sorga sampai kemudian tanduknya memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus beriman, karena yang menceritakan hal ini adalah Nabi SAW
dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, dia mendengar dari gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan sebuah athar. Jadi ketika malaikat-malaikat itu diperintahkan untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Ya Rabb, kaifa nahmilu arsyaka wa alaihi azamatuka wa jalaluka?" Ya Rabb, macam mana kita bisa memikul arsy sebesar ini? Sementara arsy adalah keagungan, kemuliaan. Dalam riwayat, ketika mereka diciptakan, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Rabbana lima khalaqtana?" Ya Rabb, kenapa kau ciptakan kami? Qala, maka Allah mengatakan, "Khalaqtukum lihamli arsy." Kalian diciptakan untuk memikul arsy-Ku, kata Allah. Qalu, mereka mengatakan, "Rabbana, ya Rabb kami, siapa yang kuat memikul arsy? Sementara arsy itu keagungan, kemuliaan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lidzalika khalaqtukum." Karena itulah kenapa Ku ciptakan kalian. Kemudian mereka mengulang lagi, siapa yang mampu memikul arsy Allah? Sementara arsy adalah kemuliaan. Maka akhirnya mereka pun seolah-olah tidak akan sanggup memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu kalimat. Di sini syahidnya. Inilah yang dimaksud satu kalimat yang bisa membawa kekuatan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat pemikul arsy ini? Qulu la haula wala quwwata illa billah. Katakan oleh kalian, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat memikul arsy ini membaca la haula wala quwwata illa billah, tiba-tiba Allah berikan kekuatan yang dahsyat sehingga mereka sanggup memikul arsy sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tetapi ingat bahwa kekuatan para pemikul arsy itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Karena sekalipun para malaikat itu tidak memikul arsy, arsy Allah tidak mungkin jatuh. Karena Allah menciptakan mereka karena sebuah hikmah. Karena nanti pada hari kiamat semua malaikat diwafatkan. Bukan hanya manusia, jin, semua malaikat diwafatkan. Dan arsy ini salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak hancurkan ketika kiamat. Apakah kemudian ketika malaikat pemikul arsy meninggal, ketika hari kiamat tiba-tiba arsy-nya kemudian jatuh? Tidak. Karena memang yang menjadikan arsy itu tetap di tempatnya adalah kekuasaan, kekuatan, dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah bacaan la haula wala quwata illa billah. Biidznillah, kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, bahwa Allah akan berikan kekuatan badan, kekuatan pikiran, kesehatan badan dan kesehatan pikiran, maka bacalah kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambah lagi dua kalimat untuk melengkap. Yang kedua, istighfar. Istighfar bisa memberikan kekuatan kepada badan kita, kesehatan kepada badan kita, kecerdasan otak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 52, ketika Nabi Hud mengajak kaumnya untuk memperbanyak istighfar, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan, lalu bertobat. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan. Di sini syahidnya, Dia akan menambah kekuatan kepadamu di atas kekuatan. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Nabi Hud, kita tahu bahwa dia diutus kepada kaum Ad, kaum yang
yang sombong karena kekuatan fisik mereka. Mereka bisa membuat istana-istana dengan memahat di atas bukit. Dan tidak diceritakan mukjizatnya Nabi Hud alaihi salam kecuali dia tidak bisa disentuh oleh kaumnya, seolah-olah memiliki kekuatan. Rupanya rahasianya ada dengan memperbanyak istighfar. Maka kalau kita terus memperbanyak istighfar, kemudian meminta dengan wasilah istighfar ini kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada badan kita, kekuatan kepada fisik kita, kepada akal kita, insyaallah biidznillah, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika Nabi SAW didatangi oleh putrinya Fatimah, dan ini terdapat dalam hadis Bukhari, nomor urut hadis ke 5843. Jadi Fatimah ini lelah, letih sebagai ibu rumah tangga. Lelah, letih sebagai ibu rumah tangga. Dia harus mencari kayu bakar, memasak, mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya, dan banyak sekali yang diurus. Sehingga kelelahanlah Fatimah ini. Dan dia ingin meminta pembantu kepada Nabi SAW dari kalangan budak-budak. Datanglah Fatimah tapi tidak berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah menyampaikan keinginan Fatimah kepada Nabi SAW. Maka Rasul pun kemudian datang ke rumah Fatimah dan mendudukkan Fatimah dengan suaminya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin idza awaituma ila firashikuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmada 33 fahadha khairun lakuma min khadimin wa khadimatin. Kata Nabi SAW, maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada pembantu laki-laki dan perempuan untuk kalian? Apabila kalian beranjak ke pembaringan kalian, maka jangan lupa membaca takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Itu lebih baik daripada kalian memiliki pembantu laki-laki atau perempuan. Subhanallah. Setelah kemudian Fatimah merutinkan kalimat ini, sebelum tidurnya dia membaca tasbih, takbir, dan tasbih, kemudian takbir dan tahmid sebanyak 33 masing-masing. Maka Allah berikan kekuatan kepada Fatimah. Selepas itu dia tidak capek lagi. Dia mau kerja apa saja seolah-olah datang kekuatan tanpa harus ada pembantu. Begitu juga Ali radhiyallahu an. Dia tidak pernah meninggalkan bacaan-bacaan yang diajarkan Rasul sampai ketika perang Siffin sekalipun. Allah berikan kekuatan kepadanya dan dia tidak pernah meninggalkan bacaan ini sebelum tidurnya. Subhanallah. Jadi kesimpulannya adalah 3 kalimat. Kalau kita rutinkan, insyaAllah Allah berikan kekuatan badan, kesehatan pikiran, dan juga kesehatan fisik. Pertama, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang kedua, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan yang ketiga, amalan sebelum tidur, takbir 33, tasbih 33, dan tahmid 33. Mudah-mudahan faedah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.